Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Adam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility Internal terhadap Komitmen Karyawan, Studi pada BRI Cabang Kawi Malang, yang dikarang oleh Diana Suryanindya dan Harinoto. Jurnal Proceeding Seminar Nasional Penelitian tahun 2015. Poin pertama yakni latar belakang. Dewasa ini, keberhasilan suatu perusahaan tidak dapat lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, namun telah mempertimbangkan faktor kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, maka banyak perusahaan-perusahaan dewasa ini kemudian mengimplementasikan CSR. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah perusahaan umum milik negara yang telah memiliki program CSR dan dikelola oleh kantor pusat BRI di Jakarta. Namun tentunya, PT Bank Rakyat Indonesia, khususnya BRI Cabang Kawi Malang, tidak akan mengabaikan kesejahteraan karyawannya, yaitu dengan melakukan aktivitas CSR internal. Menurut Basera Clay tahun 2013, aktivitas ini memiliki 6 elemen kunci, yang terdiri dari pelatihan karyawan, keterlibatan tenaga kerja, keseimbangan hidup dalam bekerja, dan masalah kesehatan dan keamanan. Untuk mengetahui dan mengukur dampak dari aktivitas tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan menggunakan 5 elemen kunci dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility Internal terhadap Komitmen Karyawan, Studi pada BRI Cabang Kawi Malang. Yang rumusan masalah di dalam penelitian ini dapat dirumuskan dari berbagai fenomena yang muncul di dalam suatu populasi. Fenomena yang muncul adalah belum optimalnya tingkat produktivitas sebagai implikasi dari aktivitas CSR internal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang berusaha membuktikan hubungan kausal antara variabel atau konstruk, yaitu variabel bebas CSR internal yang terdiri dari pelatihan, keterlibatan dan partisipasi, remunerasi atau penghargaan, serta keseimbangan hidup dalam bekerja, kesehatan dan keselamatan kerja terhadap variabel terikat, yaitu komitmen karyawan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di BRI Cabang Kawi Malang yang berjumlah 66 orang karyawan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik judgment sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji T dan F. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini yakni S1 pelatihan, S2 keterlibatan dan partisipasi, S3 remunerasi atau penghargaan, S4 keseimbangan hidup dalam bekerja, S5 kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun variabel terikat yakni komitmen karyawan atau Y. Selanjutnya, poin pembahasan. Yang pertama, pengaruh pelatihan atau S1 terhadap komitmen karyawan. Diketahui nilai beta sebesar 0,409. Selain itu, diperoleh nilai T hitung 3,205, di mana lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,671 dengan tingkat signifikansi 0,003 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelatihan dengan komitmen karyawan. Yang kedua, pengaruh keterlibatan dan partisipasi atau S2 terhadap komitmen karyawan atau Y. Diketahui nilai beta sebesar 0,317. Selain itu, diperoleh nilai T hitung 2,355, di mana lebih besar dari T tabel, yakni 1,671 dengan tingkat signifikan 0,023 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh positif signifikan antara keterlibatan dan partisipasi dengan komitmen karyawan. Yang ketiga, pengaruh remunerasi penghargaan S3 terhadap komitmen karyawan atau Y. Diketahui nilai beta sebesar 0,294. Selain itu, diperoleh T hitung 2,058, di mana lebih besar dari T tabel, yakni 1,671, dengan tingkat signifikan 0,046 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh positif signifikan antara remunerasi penghargaan dengan komitmen karyawan. Selanjutnya, yang keempat, pengaruh keseimbangan hidup dalam bekerja atau S4 terhadap komitmen karyawan atau Y. Diketahui nilai beta sebesar 0,273. Selain itu, diperoleh nilai T hitung 2,084, di mana lebih besar dari T tabel, yakni
1,671 dengan tingkat signifikan 0,043 kurang dari 0,05 dapat disimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara keseimbangan hidup dalam bekerja dengan karyawan. Yang kelima, pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja atau S5 terhadap komitmen karyawan atau Y. Diketahui nilai beta sebesar min 0,45. Selain itu, diperoleh nilai terhitung min 1,391, di mana kurang dari T tabel 1,671 dengan tingkat signifikan 0,171 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara kesehatan dan keselamatan kerja dengan komitmen karyawan. Selanjutnya hasil dari UJF. Hasil perhitungan UJF dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung 16,175 di mana lebih besar dari F tabel yakni 2,41 dengan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan dan simultan antara pengaruh CSR internal dengan komitmen karyawan yang didukung oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,617. Artinya, kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 61,7%, sehingga masih ada 38,3% variabel komitmen karyawan dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Poin selanjutnya yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh CSR internal terhadap komitmen karyawan di PRI Cabang Kawi Malang, maka dapat disimpulkan bahwa CSR internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan di PRI Cabang Kawi Malang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.